Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah fi kitab ijtima'u juyush shil islamiyah ala harabil mu'attalah wal jahmiyah ala harabil mu'attilah wal jahmiyah wa khalaqal khalqa bimasyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa habalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun wa ta'ifatun minhum hawla arsyihi yusabbihun. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, menukil perkataan al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani dari pentolan mazhab Syafi'i rahimahullah, murid Imam Syafi'i yang terdekat, Al-Muzani. Di mana Imam Muzani rahimahullah menceritakan, mengkisahkan, memberitahukan bagaimana akidahnya, akidah salaf. Beliau berkata, lanjutan daripada pembahasan pekan yang lampau, kata beliau tentang Allah Jalla wa'ala, bada'tu fi bihamdillahi dzirrusydi wat tasdid. Aku memulai dengan memuji Allah yang senantiasa dialah memiliki hidayah petunjuk membimbing manusia. Alhamdulillah ahaqqu ma buri'a bih wa awla man syukir. Segala puja bagi Allah, kalimat yang paling layak untuk memulai segala sesuatu. Dialah Tuhan yang paling layak untuk disyukuri. Wa alaihi uthni, dan hanya kepadanya aku memuja. Al-Wahidus Samad, dialah Tuhan yang esa, tak berbilang, tempat bergantung makhluk. Laisa lahu sahibatun wala walad, yang tak pernah memiliki istri ataupun anak. Jalla 'anil mithli fala shibha wala adil. Dia maha suci daripada kemiripan makhluk dan tidak akan pernah ada yang dapat sama dengannya. As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir. Dialah Tuhan yang mendengar, melihat, maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Al-Mani'ur Rafi'. Dialah Tuhan Al-Mani', yang menahan apa yang dia kehendaki tahan. Kalau Allah berkehendak menahan sesuatu perkara, tak akan ada yang bisa menurunkannya. Kalau Allah ingin menurunkan satu perkara, maka tak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ar-Rafi', dialah Tuhan yang meninggikan siapa yang dia ingin tinggikan. Alin ala arsyihi, dialah Tuhan yang maha tinggi di atas arasnya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, yang dia begitu dekat dengan ilmunya dari makhluknya. Zatnya maha tinggi di atas arasnya, ilmunya begitu dekat dengan makhluknya. Ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa nafadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan dia menciptakan, melaksanakan apa-apa yang dia ingin laksanakan pada makhluknya dengan segala sesuatu yang telah ditentukan dengan ketentuan takdir. Ya, maka kita wajib mengimani bahwasanya makhluk, apapun yang terjadi pada makhluk, apapun yang dilakukan makhluk, semuanya telah tercatat ilmunya di sisi Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisabiqil maqdur, dengan sesuatu yang telah terdahulu ketentuannya. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin.
Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan ketentuan takdir. Semua telah Allah takdirkan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Tuhan yang mengetahui mata-mata yang berkhianat bermaksiat, mengetahui pula apa-apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah mengetahui mata-mata hambanya yang berkhianat, melirik kepada yang haram, dan dia pula yang mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh sang hamba. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, maka makhluk beramal, beraktivitas, melakukan segala macam pekerjaan dengan sesuatu yang telah Allah ketahui dengan ilmunya terdahulu. Karena telah kita jelaskan kemarin tentang 4 tingkatan takdir. Tingkatan pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ilmu atas segala sesuatu. Tak ada yang tidak diketahui Allah. Hari ini kita berkumpul di sini, Allah takdirkan telah diketahui sebelumnya. Sebelum terjadi 50.000 tahun sebelum ada bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kita akan kumpul di masjid ini. Yang kedua, ilmu tersebut telah dia catatkan dalam catatan yang sempurna, tak pernah berubah, namanya Al-Lauhul Mahfuz. Dalam itulah segala sesuatu telah Allah catat. Ya, kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah catatkan, tuliskan dalam kitab induk kami. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang terluput dalam Alkitab catatan takdir tersebut. Ya, jadi ilmu tersebut dia tuliskan dalam kitabnya. Namanya Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kitab yang terjaga, yang tersembunyi, ya. Dalam itulah segala sesuatu Allah telah tuliskan. Ya. Yang ketiga adalah al-masyiah. Beriman kepada takdir 4 tingkatan. Yang satu tingkatan ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua telah dia tuliskan ilmu tersebut. Yang ketiga dia kehendaki. Al-masyiah. Ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah akan berkehendak kecuali yang akan terjadi adalah apa-apa yang Allah kehendaki. Dia punya kehendak menciptakan suatu, meniadakan suatu, mewafatkan, menghidupkan, ya, menurunkan hujan, menahan hujan, memindahkan hujan, dan seterusnya. Allah Jalla wa'ala. Namanya masyiah, punya kehendak. Yang keempat namanya adalah al-khalqu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kehendaknya tersebut, mengeksekusi apa yang dia kehendaki. Bahasa Arabnya al-khalqu. Ya, segala yang namanya takdir melalui 4 proses. Pertama telah dia ketahui, kedua telah dia tuliskan, ketiga telah dia kehendaki, keempat dia ciptakan. Al-khalqu, semuanya Allah ciptakan. Apa-apa yang dia kehendaki dia ciptakan, dia eksekusi. Ya, tak ada satupun yang terjadi kecuali telah melewati 4 proses ini. Telah diketahui Allah, telah dituliskannya, telah dikehendakinya, kemudian terjadilah apa yang dia kehendaki tersebut. Ya. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu, dan makhluk hanyalah ya menjalankan lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin, dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, takdirkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Kebaikan yang kita buat semuanya telah Allah takdirkan. Keburukan yang diperbuat pun demikian telah Allah takdirkan. Tapi Allah SWT mengunci mati pintu tentang takdir. Sehingga tak ada yang mengetahui takdir Allah. Bahkan malaikat pun tak tahu apa yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Ya. Semuanya hanya Allah yang mengetahui. Ketika bayi dalam rahim sang ibu, malaikat Allah perintahkan untuk meniupkan ruh. Sebelumnya malaikat bertanya, ya Allah, adzakarun aw untha, ini anak laki-laki atau perempuan?
Kemudian kata Allah, buat laki-laki, maka dia tuliskan laki-laki. Dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang tahu, malaikat pun tak tahu. Ya. Apapun kebaikan yang kita perbuat semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Apapun berupa keburukan yang diperbuat semuanya telah Allah takdirkan. Tidak ada yang keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu tentang takdir itu hanya Allah yang mengetahuinya. Maka tak boleh dijadikan sebagai landasan alasan dalam bermaksiat, ini Allah takdirkan kepadaku, tidak. Dalam bentuk ya menyepelekan perintah-perintah Allah. Ya, atau dalam bentuk mengingkari risalah Rasul, mengingkari perintah-perintah Allah. Bagaimana orang-orang musyrikin yang menghujat Nabi mengatakan, "Lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min duni min syai." Kalaulah Allah berkehendak, kalaulah Allah mau, kata mereka, kami tak akan mungkin jadi musyrik. Ma asyrakna, kami tak akan menjadi orang musyrik. Ya, tidak pula orang tua kami, tidak pula kami menghalalkan suatu. Maksud mereka, kesyirikan mereka itu adalah dengan ketentuan takdir Allah. Ya, dan ini adalah perkataan yang batil, membatalkan syariat, membatalkan perintah dan larangan. Jangan ketika kau berbuat maksiat kau katakan ini kan sudah takdir. Tidak. Dalam makna engkau seolah-olah melegalkan perbuatanmu. Sudah bagaimana mau dibuat, ini sudah Allah takdirkan untukku, tak boleh. Dilarang ini dalam bab ini. Ya, memang semuanya tak lepas daripada takdir, tapi tak boleh jadikan sebagai alasan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tak salat? Sudah Allah takdirkan aku tak salat. Dari mana kau tahu Allah takdirkan kau tak salat? Ya, apakah kau sudah baca dalam Lauh Mahfuz? Engkau tak pernah tahu, tetapi engkau disuruh Allah untuk mengambil sebab, memilih. Allah berikan kepadamu perangkat, akal yang sehat, telinga, mata, hati, dikirimkan Rasul, dikirimkan kitab. Dengan akalmu inilah perintah-perintahku. Dan inilah janji-janji bagi orang melaksanakan perintahku. Ini laranganku, dan ini janji bagi orang yang melanggar laranganku. Maka tak ada alasan dalam hal ini. Ya, tak boleh menjadikan takdir sebagai alasan bermaksiat. Ya, kecuali memang dia menjadikan takdir tersebut sebagai sesuatu yang telah Allah tentukan dalam bentuk penyesalan. Qadarullah, semuanya telah terjadi. Ya, semuanya itu telah Allah takdirkan untuk aku bermaksiat, aku bertobat kepada Allah, beristighfar, aku tak ingin lagi mengulanginya, aku berjanji tidak mengulanginya, tak mengapa. Ya. Di hari kiamat akan berhujah antara Adam dan Musa. Kata Musa alaihissalam, ya Adam, lima akhartana minal jannah. Hai Adam, mengapa kau keluarkan kami semua keturunan dari surga? Kata Adam alaihissalam, hai Musa, engkau Rasul Allah pilih kepadamu, Allah pilih sebagai Rasulnya. Allah berbicara kepadamu, Allah turunkan kepadamu kitab At-Taurat. Ya, tidak akan kau tahu bahwa yang telah tentukan semua tersebut dalam Taurat, Adam itu akan bermaksiat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Adam mengatakan ini semua perbuatan yang kulakukan sudah Allah takdirkan. Dan aku pun sudah tobat daripadanya. Mengapa aku dengan suatu perbuatan aku telah bertobat daripadanya dan ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjutkan. Jadi apapun kebaikan, apapun keburukan semuanya tak lepas daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya manusia tidak mengetahui takdir tersebut, maka dia harus berupaya mengambil sebab, mengambil jalan kebaikan, menjauhi jalan keburukan, berikhtiar. Ya, siapa yang yakin ketika dia pergi mancing dia pasti dapat? Ada yang yakin, tapi dia harus mancing untuk mengambil sebab dan ikhtiar. Siapa yang yakin ketika dia keluar dari rumah berjualan membawa barang yang akan laku, laris? Tak ada, tapi dia harus berikhtiar. Demikian yang bab takdir. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia akal yang sehat,
Bahkan Allah tidak pernah paksakan kita. Tak ada yang maksa ke masjid ini, mau ngaji, mau tak ngaji, tak ada yang maksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min." Yang mau silakan beriman. Tak dipaksa. "Wa man syaa'a falyakfur." Yang mau silakan kafir. Tapi ingat konsekuensinya. Kami siapkan bagi orang kafir naran ahata bihim suradiquha. Neraka yang akan mengurung mereka. Itu konsekuensinya. Ya. Kata Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah nampak petunjuk yang nyata, yang jelas kebenaran daripada kesesatan. Maka tak ada alasan nanti di hari kiamat, ya Allah, kenapa kau takdirkan aku masuk neraka? Tak ada bisa. Karena Allah kunci mati ilmu tentang takdir hanya Allah yang tahu. Dan Allah tidak menyuruh kita untuk memikirkan perkara takdir. Tapi Allah suruh kita dengan perintah-perintah untuk dikerjakan, larangan-larangan untuk ditinggalkan, berita-berita untuk diimani. Itu kerja kita. Bukan kerja kita mengutak-ngatik takdir yang kita tak punya ilmu padanya. Karena takdir adalah merupakan sirrullah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya kuasa, yang kita punya kemampuan, berupaya melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Manakala tak sempurna ibadah kita, manakala terjatuh dalam kemaksiatan, segera bertobat, beristighfar, memperbaiki dengan amal saleh. Apa-apa yang telah Allah takdirkan, itu yang kita mampu. Jadi tak ada alasan bagi orang-orang menjadikan sebagai hujah takdir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Mereka tak mampu melakukan segala macam perbuatan-perbuatan taat yang memanfaatkan diri mereka kecuali apa yang Allah telah tentukan bagi mereka. Kita datang nih kemari ini, Allah yang telah tentukan, Allah beri kemampuan. Subhanallah. Kita tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi diri kita berupa ketaatan kecuali karena Allah yang telah memberikan kepada kita bantuan, taufik, hidayah, inayah. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan hati kita datang ke masjid? Allah Jalla wa'ala. Siapa yang memudahkan kita sampai ke masjid? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala pujian kembali kepada Allah. Maka kita tidak bisa sedikit membanggakan amalan kita karena semuanya hanya terlaksana dengan taufik Allah, bantuan Allah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, la yamlikuna wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Mereka makhluk tak akan mampu untuk menghindari maksiat. Ya, atas diri mereka jika telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi maksiat sudah takdir. Iya, sudah takdir. Semuanya tak lepas daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Engkau bermaksiat dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak bisa kau jadikan alasan untuk berhujjah. Ya. Untuk apa Allah SWT takdirkan manusia bermaksiat? Di baliknya banyak hikmah. Dengan maksiat ada taubat. Ya. Dengan maksiat hamba tahu kelemahan dirinya. Dengan maksiat dia tahu bahwasanya dia wajib bergantung kepada Zat yang Maha Kuat. Dengan itu dia menangis, merintih, mengadu kepada Allah, minta kasihnya, belasnya, rahmatnya, ampunannya. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia perbaiki dengan amal saleh. Dengan maksiatlah Allah SWT layak disebut dengan nama Tawwab. Kalau tak ada maksiat, tak ada nama Allah Tawwab yang Maha penerima taubat berkali-kali. Dengan maksiatlah ada nama Allah Al-Ghaffar yang Maha pengampun. Kalau manusia tak bermaksiat, tak akan pernah ada nama Allah yang namanya Al-Ghaffar. Ya. Dengan maksiatlah terkadang Allah mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada sebelum bermaksiat dengan tobatnya. Sebagaimana Allah mengangkat derajat Adam lebih tinggi setelah dia bermaksiat daripada sebelum bermaksiat. Banyak oleh hikmah-hikmah di baliknya. Jika dalam bentuk had dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada ujian bagi para pemimpin, penguasa untuk menerapkan had. Memotong tangan mereka yang mencuri, mendera mereka ketika berzina, ketika belum menikah, merajam setelah menikah, kemudian membunuh mereka ketika mereka membunuh. Ini ujian untuk para penguasa, pemimpin.
dan ujian bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Mereka harus ditegakkan bagi mereka hukuman. Dengan had mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang mereka lakukan. Dengan penegakan had, dosa mereka diampuni dan orang-orang pun akan berpikir ulang untuk berbuat maksiat yang sama. Jadi semuanya ada apa? Hikmah. Subhanallah. Jadi segala sesuatu itu telah Allah tentukan. Telah Allah takdirkan. Kebaikan maupun kemaksiatan. Tapi yang dilarang kita berhujah untuk melegalkan kemaksiatan kita dengan alasan takdir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang kafir yang mengatakan lau sya'a gimana ini Syekh Ibrahim? Lau sya'a Lau sya'a Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan orang-orang kafir yang mereka mengatakan kesyirikan mereka itu sudah takdir. Ini kan sudah Allah takdirkan. Bapak kami semua menjadi orang musyrik kan Allah takdirkan. Kalau dia mau kami enggak musyrik pasti dia buat. Ini kami menjadi musyrik karena kemauannya, itulah intinya. Nah, sayaqulul ladzina asyraku akan berkata orang-orang musyrik, "Lau sya'allah, kalau Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak akan berbuat kesyirikan." Artinya kesyirikan kami ini kehendak Dia. Wala abauna, tidak pula orang tua kami dahulu kala berbuat kesyirikan kecuali Allah kehendaki. Wala haramna min syai', tidaklah kami berani mengharamkan sesuatu kecuali karena Allah yang telah mengkehendaki. Karena mereka mengharamkan sebagian binatang-binatang. Ya, mereka sebut namanya yang mereka buat-buat as-saibah dan seterusnya. Ini haram dimakan, ini untuk berhala-berhala. Ya, mereka buat sendiri hukum. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, demikianlah telah berdusta dan mendustakan orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, akhirnya mereka merasakan azab kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijun, katakan Muhammad, apakah kalian punya ilmu tentang takdir itu? Mengapa akan katakan ini sebab Allah SWT yang telah menetapkan untuk kami berbuat kesyirikan? Mengapa akan katakan demikian? Bukankah kalian mampu untuk mengambil sebab, mengambil ikhtiar, beriman kepada Allah SWT? Jangan jadikan sebagai landasan dalil hujjah bermaksiat dengan nama takdir. Khalaqal khalqa bimasyiatihi, dialah yang telah menciptakan makhluk dengan kehendaknya. Semua kita Allah ciptakan dengan kehendaknya. Adalah nama-nama kita, subhanallah. Dari tak ada, dahulu tak ada kita semuanya. Ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri, pernahkah manusia mengingat datang pada suatu masa lam yakun syai'an madhkura, mereka tidak pernah ada disebut. Subhanallah. Tak pernah dahulu kita disebut 5 tahun, 50 tahun yang silam, 60 tahun yang silam bagi orang-orang yang misalnya umurnya masih di bawah 50. 60 tahun yang silam enggak ada disebut, belum lahir dia, belum ada. Subhanallah. Allah tentukan lahirlah dia, Allah tentukan namanya si fulan dan seterusnya. Ketika Allah menciptakan kita dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh kepada kita. Ya. Allah tak butuh kepada makhluk. Min ghairi hajatin kanat bihi. Tak butuh Allah kepada makhluk. Dia maha perkasa, maha kaya. Ya. In takfuru antum man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyun. Andai kata kalian seluruhnya kufur di permukaan bumi ini, ya Allah Subhanahu wa taala tetap selama-lamanya maha kaya. Fa khalaqal malaikata jami'a. Setelah Al-Imam Al-Muzani menyebutkan tentang takdir, kemudian dia menyebutkan tentang penciptaan malaikat. Ya. Fa khalaqal malaikata jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh malaikat dari unsur cahaya. Ya, alhamdulillah fatiris samawati wal ard.
Segala puji bagi Allah. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulah. Dialah yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan. Uli ajnihatin. Ya, yang memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang lebih. Wa yazidu fil khalqi ma yasha'. Ya. Jadi Allah menciptakan malaikat seluruhnya dengan tugas yang berbeda-beda, dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagian malaikat lebih utama daripada sebagian lainnya. Ya. Allah ciptakan malaikat seluruhnya li ta'atihi, untuk berbuat taat kepada Allah. Tak diberikan kepada malaikat hawa nafsu maupun syahwat. Mereka tak butuh makan, mereka tak butuh minum, mereka tak butuh istri, tak butuh pasangan. Allah ciptakan mereka hanya untuk beribadah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih memuji Allah siang malam, tak pernah berhenti, tak pernah jenuh. Ya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Penghulunya adalah Jibril alaihissalam, Rasul Allah, tutusan Allah kepada para rasul-rasul, menyampaikan wahyu yang menghidupkan hati-hati manusia. 3 malaikat yang tertinggi. Yang pertama adalah Jibril alaihissalam, yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu ke dalam hati sanubari para rasul. Kalamullah yang dengannya akan hidup hati manusia. Jibril ditugaskan untuk menghidupkan hati-hati manusia dengan wahyu yang dia sampaikan. Yang kedua adalah malaikat Mikail, yang Allah tugaskan untuk membagi-bagi rezeki, menyebarkan hujan, ya, dan semacamnya, yang dia Allah wakilkan untuk memberikan kepada manusia kehidupan jasmani. Tadi kehidupan hati, malaikat Mikail kehidupan jasmani. Dengan itulah kita tumbuh, berkembang, Masya Allah, makan, minum. Kalau enggak kita binasa. Jadi sama-sama kehidupan. Jibril kehidupan batin, Mikail kehidupan zahir. Yang ketiga namanya malaikat Israfil. Ya Allah wakilkan untuk menghidupkan manusia, mengembalikan ruhnya di hari berbangkit, kembali kepada jasadnya. Maka dia juga adalah merupakan wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia kembali setelah matinya. Ya, dari kubur-kubur mereka. Maka 3-tiganya berhubungan dengan kehidupan. Kehidupan rohani, kehidupan jasmani, kehidupan di hari berbangkit. Inilah penghulu-penghulunya, dan itu yang Rasul sebutkan. Ya. Dalam doanya ketika salat, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikala. Ya Allah, engkaulah Tuhannya Jibril atau Jibril, Israfil, Mikail. Ya, ihdini lima ikhtalafu minal haqqi bi'idhnik. Tunjukilah saya dalam apa-apa yang mereka perselisihkan dengan izinmu. Ya. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang ditugaskan mencabut maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad, telah diwakilkan kepada kalian malaikat maut yang mencabut nyawa kalian. Ya, dengan bala tentaranya. Jadi mewafatkan manusia, malakul maut. Itu tugasnya. Ya. Macam-macam. Ada yang diwakilkan untuk gunung-gunung sebagaimana peristiwa Nabi SAW ketika dilempari kaki beliau sampai berdarah. Datanglah malaikat Jibril membawa malaikat gunung. Jadi gunung-gunung itu ada malaikat yang mengaturnya. Jika dia berkehendak atas perintah Allah, gempa meletus. Tak akan ada yang bisa menahan. Ya, tak ada juru-juru yang namanya juru kunci. Juru kunci Merapi, Subur. Ada.
Tak ada. Tak ada pawang hujan. Semuanya Allah yang telah tentukan. Ya, rahmat Allah tak ada yang bisa menahan. Apalagi makhluk, apalagi manusia. Kita lanjutkan. Wa jabalahum ala ibadatih. Allah telah mentakdirkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Dan di antara mereka dengan ketentuan Allah ada yang Allah ciptakan malaikat-malaikat pembawa aras. Subhanallah. Berapa jumlahnya? 8. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Dan pada hari itu, pada hari kiamat, aras Tuhanmu dibawa oleh 8 malaikat. Subhanallah. Kata Allah, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu." Dan malaikat-malaikat yang membawa aras Allah dan malaikat-malaikat yang mengitari aras. Ada yang membawa aras, ada yang mengitari aras. Ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Senantiasa mereka bertasbih mensucikan Tuhan mereka, memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, beriman dengan Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka senantiasa mintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Ya Rabbana, alangkah bahagianya orang-orang beriman senantiasa didoakan malaikat-malaikat pembawa aras, didoakan malaikat-malaikat yang mengitari aras. Kata Allah, wa taral malaikata hafina min haul arsy. Engkau melihat malaikat-malaikat, mereka mengitari aras Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Alangkah nikmatnya orang-orang beriman, didoakan malaikat-malaikat aras agar Allah mengampuni mereka. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan, alangkah luasnya rahmatmu dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, berilah ampunan kepada hamba-hambamu yang bertobat. Wattaba'u sabilak, yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, Tuhan jaga pelihara mereka daripada adab neraka jahim. Allahu akbar. Ini malaikat aras. Ya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Tuhan, doa malaikat, masukkanlah hamba-hambamu ini yang beriman, yang bertobat kembali mengikuti jalanmu ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man salah min abaihim, masukkan juga bersama mereka yang baik-baik dari ayah nenek moyang mereka. Wa azwajihim, dari istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, bahkan dari keturunan mereka, masukkan semua mereka. Allahu akbar. Apa nikmatnya kau sendiri di surga? Tak ada nikmat kalau kau sendiri. Akan menjadi nikmat ketika engkau di surga bersama istri-istrimu, bersama dengan anak-anakmu, keturunanmu, ayahmu, kakekmu. Inilah kenikmatan yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita pergi sendiri jauh-jauh menikmati segala macam keindahan alam. Orang di rumah tinggal, anak-anak tinggal, ada yang kurang, tak nikmat rasanya. Subhanallah. Apa doa malaikat-malaikat tersebut? Waqihimus sayyi'at, Tuhan jaga mereka dari keburukan-keburukan. Allahu akbar. Ini doa malaikat-malaikat pembawa aras dan yang mengitari aras. Allah, kata beliau, ya, wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihun, sebagian malaikat ya mengitari arsy Allah bertasbih. Tadi itu saya bacakan ayatnya. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, sebagian mereka mensucikan Allah. Wastafa minhum rusulan ila rusulih, Allah pilih dari sebagian mereka sebagai utusan-utusan yang dikirim kepada utusan-utusan dari golongan manusia. Ada rasul-rasul utusan dari golongan malaikat, ada rasul-rasul utusan dari golongan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, sebagian mereka melakukan perintah Allah untuk turut, ya, mengatur apa-apa Allah perintahkan bagi mereka untuk diatur. Mencurahkan hujan, membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ya, kalau kau timbulkan pertanyaanmu, kalau begitu
Mengapa Allah butuh malaikat? Bukankah dia maha kuat, maha kuasa, maha kaya? Jawabannya iya. Ya. Mengapa dia butuh malaikat? Jawabannya bahkan malaikat yang butuh Allah. Bukan sebaliknya. Malaikat tak bisa bergerak tanpa kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak bisa bergerak, apapun makhluk di alam raya ini semuanya tak bisa bergerak sedikit pun tanpa izin Allah, tanpa kehendaknya, tanpa taufiknya. Jadi bukan malaikat yang dibutuhkan Allah, tapi malaikat yang butuh kepada Allah. Jangan kamu mengatakan kalau gitu untuk apa ada malaikat? Ini yang bagi-bagi rezeki. Gak sanggup punya Allah. Allah sanggup. Bahkan di semua malaikat bergantung kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Kadang-kadang ada hadis-hadis disebutkan tentang hamba yang Allah cabut kekasih hatinya. Allah tanya malaikat-malaikatnya, bagaimana akan dapati hambaku yang kucabut kekasih hatinya? Dan Allah lebih tahu daripada mereka. Allah bertanya bukan karena tak tahu. Malaikat berkata, ya Allah, hamidak wastarja. Dia memujimu, dia mengucapkan kata-kata istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berkata Allah, bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Ya Allah bukan tak tahu. Ya. Tsumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatah. Kemudian dia ciptakan Adam dengan tangannya dan dia perintahkan Adam tinggal di surganya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu, dan sebelumnya telah Allah tentukan dia nanti akan diciptakan untuk berdiam di bumi. Allah telah tentukan. Dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi, memakmurkan bumi, dia pun berkembang biak memiliki keturunan agar semuanya nanti mereka kembali ke kampung asalnya. Itu apa? Surga. Bukan ini kampung kita. Kampung kita itu surga. Maka Allah buatlah aturan main. Begini caranya supaya akan kembali ke kampung asal kalian, surga. Ini caranya. Imannya Rasulku, ikuti perintahku, dan seterusnya. Ternyata sebagian daripada keturunan Adam alaihissalam tak mau dikembalikan ke kampung asalnya. Bahkan dia memilih kampung yang penuh dengan celaka dan kebinasaan. Ya, kampung yang bernama neraka, na'udzubillah min dzalik. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi biakliha. Dan dia melarang Adam untuk memakan buah yang telah dia tentukan, takdirkan akan dimakan Adam alaihissalam. Ditentukan. Bukan enggak ditentukannya. Dilarang, tapi dia telah tentukan. Di balik itu ada hikmah. Ya. Tsumma btalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah menguji Adam dengan larangan tersebut. Tsumma sallata alaihi aduwahu fa aghwahu 'alaiha. Kemudian Allah SWT buat Adam dapat dikuasai oleh musuh Adam. Musuh Allah iblis, Allah yang buat, Allah tentukan, Allah yang takdirkan. Fa aghwahu 'alaiha, maka akhirnya iblis menipu Adam. Ya. Kata Allah, fadallahuma bighurur, akhirnya iblis berhasil menipu keduanya. Ya. Wa ja'ala aklahu ilal hubut ilal ardi sababa. Dengan memakan itulah Allah buat sebab akhirnya ada diletakkan di bumi ini. Kalau enggak dia makan, enggak ditempatkan di bumi ini. Subhanallah. Tak ada cerita yang namanya bumi, tak ada namanya Batu Haji, tak ada yang namanya Batam Center. Semuanya dengan sebab ada makan buah tersebut. Adalah namanya bumi, ada namanya Indonesia, ada namanya macam-macam. Subhanallah. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Adam tak bisa mengelak daripada ketentuan Allah untuk menentukan takdirnya dia harus makan buah tersebut. Takdirnya. Ya, dia larang. Tapi dia takdirkan ada makan. Ya. Wala anhu laha madhhaban, dan tak bisa Adam berlari daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah tentukan,
Allah ciptakan untuk surga, untuk menjadi penghuni surga dari keturunan Adam alaihissalam. Tak tahu kita mana tempat kita ini, keturunan Adam yang mana kita ini. Sebagian Allah takdirkan menjadi penghuni surga. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Dan Allah ciptakan dari keturunan Adam juga akan menjadi penghuni neraka. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Maka untuk penghuni neraka ini Allah ciptakan bagi mereka mata-mata yang tak mereka gunakan untuk melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka anggap tak ada apa-apa, tak bermakna. Apapun yang mereka lihat, ya tak berguna bagi iman mereka sama sekali. Seolah-olah Allah telah segel hati mereka, tak berguna semua penglihatan mata mereka. Wa adzanan la yasma'una biha. Allah ciptakan mereka punya telinga tak dapat bermanfaat untuk digunakan mendengar ya kebenaran, risalah para rasul dan semacamnya. Wa quluban la yafqahuna biha. Allah ciptakan mereka punya hati yang tak pernah dipakai untuk memikirkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah ya dan semacamnya. Fahum bidzalika anil huda mahjubun. Maka mereka lah orang-orang terhalang daripada petunjuk. Wa bi a'mali ahli nari bisabiqi qadrihi ya'malun. Dan pasti mereka beramal dengan amal ahli neraka yang semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita penghuni surga atau penghuni neraka? Hah? Surga? Dari mana antum tahu? Tak ada kita yang tahu. Subhanallah, hanya Allah yang tahu. Kita hanya dipintahkan Allah berusaha, berikhtiar, bertawakal, berdoa, minta surganya, rahmatnya. Tak ada yang tahu kita. Kita tak tahu bagaimana kita nanti mati, itu masalahnya. Kalau kau mati sekarang, alhamdulillah. Mati di Sabil Najah sedang membaca Quran, sedang sholat, alhamdulillah. Tapi bagaimana kau nanti mati, siapa yang tahu? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan dilihat ujungnya. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ini kayaknya kajian terakhir kita ya. Besok masih bisa. Besok Jumat. Malam Sabtu. Ya, masih ada besok kajian. Ustaz Firdaus insyaAllah. Selama Ramadan kita kajian malam kita hentikan. Karena antum nanti capek, qiyamul lail sampai 1 jam, 1 jam setengah salatnya. Tapi kajian paginya tetap insyaallah tabaraka taala sampai menjelang 10 malam terakhir kita hentikan karena ada itikaf. Kita berdoa semoga Allah sampaikan umur kita menyelesaikan Ramadan ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk dapat beribadah puasa sebaik-baik mungkin. Wallahu taala alam.